Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, alhamdulillah wa syukru lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman buat kita semua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Kenapa ini ibu dulu? Ibu bapak. Kok enggak bapak ibu? Para bapak dan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa itu terjadi? Karena surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi anak harus menghormatin orang tua, wabil khusus ibu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, apabila orang tua kita sampai tua, sampai pikun, loh kok kita yang melihara mereka? Fala taqul lahumā uffin, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan yang menunjukkan keengganan, ketidaknerimaan terhadap ucapan orang tua atau perilaku orang tua kita, padahal orang tua sedang nggak sadar, pikun. Jangan diucapkan. Dan janganlah kamu membentak mereka. Oh, dasar tua, agak boleh. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Wa qul lahumā qawlan karīmah. Surat Al-Isra. Maka para jamaah sekalian, yuk kita belajar. Kita dalam ilmu psikologi itu sebenarnya tidak boleh, psikologi Islam ya, tidak boleh memerintahkan atau menawarkan kepada anak-anak kita yang belum waktunya ditawarkan. Contoh, anak usia TK. Dedek mau makan apa? Itu nggak boleh. Akhirnya dia beli es. Ketika beli es jadi pilek. Yang paham makanan terbaik buat anaknya itu ibunya. Makanya anak-anak kecil ya, coba sekarang ditawarkan anak yang usia 5 tahun. Dedek mau beli apa? Dedek mau makan apa? Ini ajaran yang salah. Ini ajaran kebarat-baratan, memberikan kebebasan kepada anak yang belum bisa mikir. Disuruh apa? Milih makanan sendiri. Dia nggak paham makanan yang baik kayak apa. Tapi ternyata orang tua yang tidak memahami pendidikan Islam, anaknya disuruh milih. Padahal belum waktunya disuruh memilih. Maka para jamaah sekalian, ayo kita terus belajar. Jangan sampai kehidupan kita itu didikte oleh ilmu barat. Sehingga anak yang udah ditawarkan, dedek mau makan apa, dedek mau dibeliin apa, besoknya kok lupa kita sebagai orang tuanya. Akhirnya anak itu ngomong, pas sore, dedek mau buka pakai apa? Ini nggak boleh. Dia anak kecil. Tahu-tahu besoknya orang tuanya lupa. Mama katanya mau beliin sate. Oh iya, maaf. Kira-kira di hati anak itu tertanam, mama biasaan lupa. Dari kecil anak ditanamkan untuk mengeledek orang tua.
Orang tua nggak tepatin janji, kebiasaan kemarin juga janji kayak gitu. Makanya jangan ditawarkan. Kenapa? Kita yang paham makanan anak kecil. Nah, anak usia 14 tahun itu dalam psikologi Islam boleh itu ditawarkan. 14 tahun. Kamu berapa tahun? Hah? Pas. Pernah ditawarin? Hah? Mau terjun dari lantai 4 atau lantai 1? Hanya penawaran. Bisa mikir kan? Udah usia 14 tahun. Tapi anak 5 tahun, dia lihat Batman, Spiderman, terbang dari gedung 1 ke gedung kedua. Udah, dia nyoba-nyoba pakai sajadah, taruh bawah, Batman, engkau idolaku. Nah, kenapa? Banyak tontonan yang tidak mendidik. Akhirnya anak Batman-Batmanan, lompatnya beneran. Dari lantai berapa? Alhamdulillah. Kalau kita belum diajarkan punya lantai 2. Anaknya pasti lompat dari lantai. Kagak bisa, orang udah di situ. Jadi pocong. Nah, maka jemaah sekalian, ayo bareng-bareng kita belajar ya. Ini tafsirnya mengajarkan kita kepada itu. Jadi dalam tafsir Jalalain sudah disebutkan bahwa orang tua, anak itu nggak boleh berkata, ayo makan. Makanya kayak gitu. Nggak boleh. Kemudian pelajaran berikutnya, anak itu jangan diajarkan makan sebelum orang tua. Ya karena orang tuanya nggak paham, akhirnya ketika ada rezeki bakso 1 mangkok gitu, dikirim oleh tetangga, dikirim oleh saudara, hanya dikasih 1 mangkok, itu anaknya dulu yang suruh makan. Kalau anaknya dulu, itu nanti sampai besar tertanam bahwa saya ini raja, bahwa saya ini dimanja, apapun kemauan saya pasti diturutin. Jangan pernah bolehkan anak kita makan sebelum orang tua. Itu nanti ada acara apa-apa di masjid tuh, wudhu anak-anak kecil tuh nyerobot. Kakek-kakek, orang tua, bapak-bapak mau wudhu, anak kecil terabrak aja. Kenapa? Karena di rumah terbiasa dilebih dulukan. Jadi apa-apa, apalagi urusan makanan ya, harus orang tua dulu. Paham ini Bu? Bisa dipraktekkan? Insya Allah. Kalau kemarin ya sudahlah. Jadi beli apa-apa, ya orang tua kan tahu diri. Masa orang tua, udah mama dulu, dihabisin. Nggak mungkin. Tapi kalau anak yang ditawarkan, bisa habis nggak? Habis. Dia nggak ingat. Bapaknya ditawarin, ibunya, mama mau? Udah habis ditawarin. Ayo. Kenapa? Karena mamanya ketika ditawarin, ayo mama duluan, udah kamu aja. Mamahnya harus mau. Walau sekedar nyicipin sini, walaupun nggak suka. Karena kalau udah ditawarin kok nolak, nanti anak akhirnya nggak mau nawarin lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Berangkat dari Al-Isra ayat 22 dan 23. Ini pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendidik anak-anak kita. Jangan sampai anak kita berkata kepada kita. Itu enggan, males menerima perintah. Itu enggak boleh. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ibu-ibu semangat ya. Bapak-bapak semangat. Enggak ada semangat. Semangat Pak. Calon bapak semangat. Ya, terawih. Ini udah bisa mewakilin orang tua, Masya Allah ya. Kalau enggak ada coba, siapa yang mau? Sallu sunnat tarawih, siapa yang mau? Ayo. Kalau enggak ada kamu siapa? Wah, aku sendiri borongan kabeh, bangkrut ini. Ayo bagi-bagi peran supaya semuanya berpahala. Kali-kali Mbak Tini lah yang ini. Ayo, kali-kali masa seumur hidup nggak pernah ngerasain kayak gitu. Kayak Emma ya, teh semuanya. Mudah-mudahan ya, jangan hanya bapak-bapak. Ini calon bapak ini punya peran. Alhamdulillah. Besok udah ada lagi kayak calon bapak yang lain. Insyaallah di sini. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Terus. Alaihi wasallam, sallallahu